Bersatunya Viko dan Fomal hingga saat ini keduanya menikah bahkan telah berbahagia. Hal itu karena ada doa yang terkabul. Mari kita coba flashback ke belakang. Kita tahu bahwa sesungguhnya Fomal tentu saja di masa lalunya begitu banyak wanita-wanita cantik yang mengelilinginya. Dan tentu saja Viko pun juga demikian. Viko tentu saja datang ke Jakarta sebagai peserta ajang pencarian bernyanyi dangdut. Maka tentu saja Fomal ke Jakarta bukan dalam rangka untuk mencari jodoh. Fomal pun menjadi juri di ajang pencarian bernyanyi itu bukan juga dalam rangka mencari jodoh. Nah, lalu kemudian keduanya bertemu, saling jatuh hati. Disinilah letaknya. Lalu Fomal memberanikan diri untuk menembak Viko di atas panggung dan disaksikan secara live di stasiun TV nasional. Maka tentu saja tanggung jawab moralnya menjadi sangat besar, yang membuat kondisi semakin tak meyakinkan bahwa Viko dan Fomal ini akan bersatu adalah proses gimmick yang terus tercipta dalam ajang pencarian bakat itu. Netizen banyak yang mencibir bahwa proses dan kisah cinta Viko dan Fomal di atas panggung itu hanyalah gimmick belaka. Lalu kemudian setelah itu keduanya sering sekali ribut dan bahkan cekcok. Hal itu sering terlihat di media sosial keduanya, saling sindir status, lalu kemudian ditanggapi oleh netizen dengan berbagai komentar. Ada yang membela Viko, ada yang membela Fomal. Segudang cerita itu membuat pernikahan Viko dan Fomal seolah-olah masih jauh api dari panggang. Hal itu terjadi saat Fomal masih belum ke Bangka Belitung. Saat itu Viko masih belum terlalu yakin dengan perasaan cintanya. Viko juga tak yakin dengan perasaan cinta Fomal. Wajar apabila Viko tak langsung kemudian memasrahkan seluruh hatinya untuk Fomal. Nah, disitulah kemudian Vivo Lovers hadir menjadi juru damai, menjadi penengah, menjadi penyejuk bagi perbedaan sudut pandang antara Viko dan Fomal saat itu. Doa Vivo Lovers, khususnya emak-emak, ibu-ibu yang begitu tulus menganggap Viko dan Fomal ini sebagai anak, tentu saja ijabah, karena bahkan dalam doanya itu diselipkan ketulusan. Dalam doanya ibu-ibu dan emak-emak itu juga diselipkan keikhlasan, ingin melihat kebahagiaan Viko dan Fomal itu benar-benar terwujud dan datang. Karena itulah barangkali setiap masalah yang dihadapi oleh Viko dan Fomal selesai dengan akhir yang membahagiakan, ending cerita yang begitu menggembirakan. Hingga pada saatnya tiba, Fomal lalu memberanikan diri datang ke Bangka Belitung melamar Viko, lalu kemudian saat ini menjadikan Viko sebagai istri satu-satunya yang paling dicintai oleh Fomal. Itu semua tentu saja terjadi karena kekuatan doa. Sebab jika kita melihat secara logika, rasanya tidak mungkin Viko dan Fomal ini akan sebahagia saat ini. Well, kita lagi-lagi tahu bahwa ternyata di balik kekuatan doa itu sungguh dahsyat hasilnya. Kekuatan doa mampu membuat yang irasional menjadi rasional, mampu membuat orang yang dulunya tak saling mencinta lalu benar-benar jatuh hati dan saling mencinta. Bahkan saat ini keduanya telah dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Yang terpenting dari kebahagiaan Viko dan Fomal saat ini adalah doa dari kedua orang tuanya, baik dari Viko maupun dari orang tua Fomal. Sungguh kekuatan doa tak terbatas.